IKN benar-benar dihentikan karena kondisi keuangan dan visi yang berbeda antara Presiden Prabowo dan Jokowi. Prabowo jelas lebih fokus pada pembangunan yang berdampak secara langsung bagi rakyat. Dan ini terbukti saat Menko Sri Mulyani pura-pura lupa ketika ditanya anggaran IKN. Rasanya emang benar Pak Prabowo tak perlu cuci muka Jokowi dengan meneruskan IKN sebagai legasi pribadi Jokowi. Presiden Prabowo tak perlu mencuci wajah Jokowi dengan meneruskan proyek IKN. Stop agar kerugian tak makin besar. Tidak yakin apakah itu ada atau tidak. Kan dari sini aja sebagai Menteri Keuangan dia sejak awal kayaknya nggak anggap penting ini soal IKN ini. Dan Pak Prabowo sendiri juga tidak menyinggung soal itu gitu loh Pak Agi. Sikap Pak Prabowo dalam menjalankan 17 Agustus besok itu perayaan 17 Agustus itu akan dilakukan di Istana Negara. Dan itu sudah menjadi satu sign bahwa kita nggak akan kembali lagi ke IKN. Pembangunan Ibu Kota Nusantara di Kalimantan Timur kini mangkrak tanpa tujuan yang relevan, tanpa perencanaan dan perhitungan matang, serta dibuat tergesa-gesa. Proyek IKN mandek seiring dengan lengsernya sang penggagas Joko Widodo dari kursi presiden pada Oktober 2024. Kini IKN seperti kota hantu yang berisi 1.000 aparatur sipil negara tanpa tugas yang jelas. Iya, sebetulnya kalau kita lihat 6,3 itu anggaran untuk tahun ini ya, tahun 2000, pagu anggaran untuk tahun 2025 begitu. Padahal kan kalau nota keuangan itu pagu anggaran untuk 2026, jadi proyeksi untuk tahun depannya. Jadi memang setiap tahun memang terjadi seperti itu, jadi bukan 6,3. Nah ini mungkin bingung, karena memang pemerintah pasti belum memutuskan sih ya Mas Hersu. Kelihatannya iya, masa Menteri Keuangan masih nanya dulu segala macam kan gitu, aneh menurut saya. Demi legasi pribadi, Jokowi memakai kekuasaannya sebagai presiden untuk proyek mercusuar yang dampaknya kini ditanggung semua orang. Yang tak kalah penting adalah mewaspadai para penjilat yang menutup kritik publik terhadap risiko pembangunan IKN. Pujian para penjilat membuat Jokowi merasa mendapat dukungan untuk mengabaikan dampak lingkungan, sosial, dan ekonomi. Setelah klaim investor antre untuk menanamkan duitnya di IKN tak terbukti, ia paksa para pengusaha lokal membangun gedung dan fasilitas yang secara bisnis tak menguntungkan. Lihatlah sekarang politikus di Dewan Perwakilan Rakyat yang dulu memuji-muji proyek Ibu Kota Baru dan mendukungnya dengan membuat undang-undang IKN dalam semalam, berbalik meminta proyek ini dihentikan atau dijadikan Ibu Kota Kalimantan Timur. Ketimbang menghabiskan anggaran untuk proyek mubazir, Presiden Prabowo Subianto bisa memakai budget IKN itu untuk proyek-proyek pembangunan yang manfaatnya dirasakan banyak orang. Proyek padat karya seperti pembangunan jalan, jembatan, dan irigasi akan mendorong kembali daya beli masyarakat yang rontok akibat kelesuan ekonomi. Ihwal bangunan IKN yang sudah berdiri cukuplah dipelihara dengan anggaran ala kadarnya. Menyetop proyek yang tak perlu sejalan dengan kebijakan Prabowo memotong pengeluaran pemerintah di banyak kementerian dan lembaga. Pemangkasan anggaran telah berdampak signifikan pada ekonomi karena berhentinya belanja pemerintah membuat sektor real kehilangan pendapatan. Dengan mengalihkan anggaran IKN untuk proyek-proyek padat karya, kelesuan itu setidaknya bisa ditahan agar tak bertambah parah. Dari sini kita memang patut untuk menduga berarti permintaannya Basuki tidak penuhi lah. Kalau dipenuhi kan pasti nggak mungkin seperti itu. Sampai tanya, masa Menteri Keuangannya nggak ngerti? Dan itu kan proyek gede, dan Sri Mulyani kan 2 periode jadi menterinya Pak Jokowi, dan yang mengeluarkan duit gede untuk berapa 20% dari total 461 triliun pembangunan otorita IKN kan itu zamannya Sri Mulyani, dia tahu hitung-hitungannya semua begitu. Kalau sekarang dia tiba-tiba lupa gitu, pura-pura nanya gitu. Dan kemudian ketika dijelaskan bahwa dia nanti kalau ada kita dikoreksi lagi lah kan gitu. Ini kan berarti nggak masuk hitungan. Saya membayangkan Pak Jokowi itu langsung lemes pulang ke Solo tuh sambil ngedumel gitu. Ngapain gua datang ke ini untuk dipermalukan seperti ini? Itu kan sebenarnya tidak langsung dipermalukan kan Pak Jokowinya kan. Diminta kepada Kepala Otorita IKN, dalam ini Bapak Basuki, diberi target dalam 3 tahun ke depan harus menyelesaikan seluruh perangkat yang dibutuhkan untuk memenuhi syarat kita berpindah, yaitu adalah fungsi eksekutif, fungsi legislatif maupun fungsi yudikatif itu.
Soal itu, basis kebijakan Prabowo hendaknya adalah kepentingan publik yang lebih besar, yakni kemaslahatan orang banyak. Cut loss atau penghentian investasi demi mencegah kerugian lebih besar adalah pilihan terbaik untuk IKN saat ini. Hingga akhir 2024, anggaran negara yang terpakai untuk IKN sebesar 89 triliun rupiah. Uang sebanyak itu cukup untuk membangun 89.000 km jalan desa, 300 rumah sakit, atau 17.000 sekolah dasar. Jika anggaran pembangunan infrastruktur IKN terus disediakan dalam anggaran pendapatan dan belanja negara, uang pemerintah akan habis sia-sia. Di tengah kelesuan ekonomi, beban utang, dan ketidakpastian global yang membuat penerimaan pajak anjlok, sekecil apapun belanja pemerintah semestinya dialokasikan untuk proyek-proyek bermanfaat. Gara-gara dia berfoya-foya sementara rakyatnya susah, pajak dinaikkan, kita nggak usah seperti itu. Termasuk istrinya Maria Antoine, ya itu tapi ya buat saya nggak usah seperti itulah. Tapi paling tidak sejahterakanlah rakyat Indonesia dan kemudian bangun sistem baru ya. Jangan kemudian yang namanya pejabat itu memperkaya diri sementara memiskinkan rakyat supaya bisa menjadi alat di dalam politik pemilihan umum. Di ambang mangkrak IKN proyek orang setengah gila. Proyek pembangunan Ibu Kota Nusantara atau IKN Kalimantan Timur yang digagas Presiden ke-7 RI Jokowi alias Joko Widodo kembali mendapat sorotan Ketua Majelis Syuro Partai Umat Amin Rais. Pasalnya, seretnya keuangan negara berpotensi berimbas pada nasib mega proyek IKN. Amin Rais mengatakan saat ini IKN telah menjadi kota hantu dan sarang prostitusi yang meresahkan. Amin Rais menilai IKN merupakan proyek yang digulirkan orang setengah gila karena setelah duit APBN dihambur-hamburkan ternyata kawasan tersebut tidak layak huni. Dalam video yang sama, Amin Rais turut menyoroti mangkraknya puluhan bandara dan pelabuhan era Presiden ke-7 Jokowi yang dibangun asal-asalan tanpa studi PNPB alias penerimaan negara bukan pajak. Misalnya Bandara JB Sudirman di Purbalingga, Bandara Kertajati di Majalengka, Bandara Wiryadinata di Tasikmalaya, dan Bandara Ngloram di Blora. Mangkraknya puluhan bandara itu akibat ambisi pekok Jokowi, pungkas Amin Rais.